Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisha Zaranya Ena Fledita, bisa dipanggil Alisha. Saya dari kelas BPSB. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini saya akan menerangkan mengenai hubungan perburuhan berdasarkan 5W dan 1H. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu hubungan perburuhan. Jadi, hubungan perburuhan merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang adil dan harmonis. Kemudian juga meliputi komunikasi, kesepakatan kerja, negosiasi, serta mekanisme penyelesaian konflik antara perusahaan dan pekerja, termasuk aturan mengenai serikat pekerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, syarat kerja, dan penyelesaian perselisihan. Selanjutnya, mengapa hubungan perburuhan ini sangat penting? Yang pastinya untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga produktivitas perusahaan nantinya akan meningkat. Yang ketiga, untuk mengurangi potensi perselisihan, mogok kerja, atau PHK massal melalui dialog sosial. Yang keempat, untuk melindungi hak dasar pekerja dan menjamin perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan. Yang kelima, membangun kemitraan jangka panjang antara pekerja dan pengusaha demi keberlanjutan bisnis. Yang keenam, menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Pembahasan yang ketiga yaitu siapa pihak yang terlibat dalam hal ini. Pastinya yang pertama yaitu pekerja atau karyawan, pihak yang memberikan tenaga dan keahlian. Yang kedua yaitu pengusaha atau manajemen, pihak yang menyediakan pekerjaan, modal, dan kebijakan. Yang ketiga yaitu serikat pekerja atau buruh, merupakan organisasi yang mewakili dan membela kepentingan pekerjaan. Yang keempat yaitu asosiasi pengusaha, mewakili kepentingan suatu perusahaan. Yang kelima yaitu pemerintah dengan membuat regulasi ketenagakerjaan dan menjadi mediator penyelesaian konflik. Yang keenam, lembaga arbitrase dan mediasi untuk membantu penyelesaian perselisihan industrial. Dan yang terakhir yaitu masyarakat dengan terdampak secara tidak langsung oleh hubungan perburuhan atau stabilitas ekonomi. Pembahasan yang keempat, di mana hubungan perburuhan ini diterapkan. Yang pertama pastinya di lingkungan perusahaan atau organisasi, terutama dalam pengaturan hubungan kerja sehari-hari. Yang kedua, pada tempat kerja formal seperti kantor, pabrik, atau lembaga publik. Yang ketiga, dalam forum bipartit, yaitu pekerja pengusaha, tripartit, pekerja pengusaha, dan pemerintah. Yang ketiga, dalam dokumen legal seperti kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang keempat, pada proses mediasi atau arbitrase atau penyelesaian perselisihan di instansi pemerintah. Pembahasan yang kelima yaitu kapan hubungan perburuhan ini berlaku. Yang pertama pastinya sejak awal hubungan kerja, yaitu saat kontrak kerja ditandatangani. Dengan berlangsungnya selama pekerja aktif bekerja dalam perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian juga dibutuhkan saat terjadi negosiasi upah, penyusunan PKB, atau perubahan kebijakan perusahaan. Hal ini sangat penting diperlukan agar muncul perselisihan seperti perbedaan pendapat, PHK, atau mogok kerja. Nah, nantinya akan dijalankan secara terus-menerus untuk menjaga stabilitas hubungan kerja jangka panjang nantinya. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana hubungan perburuhan ini dapat dijalankan. Yang pertama yaitu dengan membangun komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja. Yang kedua yaitu melakukan perundingan untuk menyusun perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang ketiga dengan menegakkan hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu mengadakan forum bipartit untuk menyelesaikan masalah internal secara damai. Yang kelima, dengan melibatkan serikat pekerja sebagai wakil resmi dalam negosiasi. Yang keenam, dengan menjalankan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase saat terjadi konflik. Yang ketujuh, dengan mengembangkan sistem kompensasi, keselamatan kerja, dan kesejahteraan agar hubungan kerja dapat harmonis.
Yang ke-8, pemerintah melakukan pengawasan dan menegakkan hukum untuk memastikan keadilan dan kepatuhan suatu organisasi. Sekian video dari saya mengenai penjelasan hubungan perburuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.